Selamat malam Romo, Ibu Bapak sekalian, sahabat KKS Paroki Kelapa Gading, dan juga mungkin ada juga yang teman-teman dari luar paroki yang bergabung dengan kami di setiap hari Rabu dalam acara malam hari ini bekal yang akan dibawakan sebagai narasumber dan pembicara adalah Romo kita, Romo Tunjung sebagai Romo Moderator Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Sebelum kita mulai, kita akan awali pertemuan kita dengan doa pembuka. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Sampai petang hari ini, kami boleh mengucap syukur, kami boleh kembali berkumpul dalam acara bekal melalui Zoom KKS Paroki Kelapa Gading. Ya Bapak, pada malam hari ini kami mau berbincang santai bersama Romo, moderator kami, berkaitan dan berkenan dengan minggu-minggu suci menjelang Trihari Suci yang akan kami rayakan bersama ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh Romo, moderator kami, dapat kami terima dan kami cerna dengan baik sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Sertailah Romo Tunjung sebagai pembicara pada malam hari ini dan juga teman-teman kami yang lain yang belum hadir, kiranya mereka boleh bersegera bergabung dengan kami semua bersama-sama mendengarkan dan mencerna apa yang akan disampaikan oleh Romo Tunjung. Terima kasih Bapak, segala waktu dan acara yang akan kami lalui bersama ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Ibu Bapak sekalian, malam hari ini kita akan bincang santai berkaitan dengan persiapan kita mungkin selama minggu-minggu suci ini menjelang Trihari Suci yang akan kita rayakan bersama mulai besok dan 3 hari ke depan sampai Minggu Paskah yang akan datang. Kiranya apa yang perlu kita perhatikan, kita cermati, dan kita bulatkan tekad kita untuk bagaimana kita layak dan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Romo Tunjung. Selamat Ya, malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. ya, selamat Saya malam Romo. diingatkan oleh Ketua itu Rosita supaya mengisi eh, KKS, saudara KKS pada bulan ini. Lantas saya bilang sama dia, dia tanya-tanya, biasanya kan seperti biasa dia. Tanya-tanya, temanya apa, temanya apa, temanya apa. Gitu. Kan, seperti itu, bikin kepala saya mumet. Kemudian saya bilang, saya mau bicara tentang bapak-bapak gereja. Ya, tapi kemudian Rosita mengatakan sesuatu yang menghibur saya. Ya, yang santai aja Romo. Ya, maka saya judulnya adalah bincang-bincang santai pada apa Minggu Suci. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bincang-bincang santainya juga nggak lepas dari apa yang tadi sudah saya usulkan tentang bapak-bapak gereja ya. Ya, jadi sedikit 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 aja ngomong seperti itu supaya tahu lah ya supaya nggak menghabiskan waktu selama 2 jam untuk ngomong-ngomong kemudian nggak dapat apa-apa. Jadi saya pengen supaya dapat sedikit gitu ya. Ya karena ini santai maka tidak mendalam. Jadi mohon maaf kalau banyak hal tidak saya jelaskan. Mohon maaf kalau saya menyampaikannya tidak mendalam. Ya. Eh, Problem dari Minggu Suci itu apa sih sebenarnya? Problem dari Minggu Suci itu adalah kerap kali kita jatuh pada kesibukan.
persiapan ini, mempersiapkan itu, kornya, kemudian mengadakan acara-acara liturgi, gimana caranya, wah, prodiakon sibuk, ini sibuk, macam-macam. Tetapi satu hal yang menurut saya terlupakan itu adalah bagaimana kita memaknainya. Karena ini sangat penting, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kalau tidak, ya, Minggu Suci itu hanya sekedar ya sebagai suatu perayaan tahunan aja, seremoni tahunan yang akan berlalu begitu saja. Ya, akan lewat dan setelah itu nanti tahun depan kita tunggu lagi, kita mulai lagi perayaan itu gegap gempita lagi, kemudian berjalan begitu tiap tahun. Ya, sementara kita sendiri ya dengan pengalaman itu tidak kemudian semakin kaya, semakin tumbuh sebagai orang Kristiani. Sedangkan kalau saya melihat justru pada perayaan-perayaan ini ya kita diajak untuk semakin bertumbuh kan. Melalui perayaan-perayaan ini kita diperkaya. Kita dijadikan semakin mampu memaknai ya bukan hanya peristiwa-peristiwa yang terjadi berapa ribu tahun yang lalu, tetapi maknai hidup kita juga. Ya, bagaimana kita hidup semakin Kristiani. Ya, seperti itu. Karena eh, banyak dari kita berhenti pada, oh saya sebagai orang Katolik, sebagai orang eh, beriman, tetapi saya kurang kemudian menghidupi iman saya. Nah, seperti itu. Itu tantangan yang nggak gampang itu. Berkali-kali, bertahun-tahun sebenarnya kalau saya perhatikan, kerap kali kita jatuh pada hal itu. Ya, saya kerap kali ketika melihat kesibukan itu juga bertanya, sejauh manakah kita memahami? Sejauh manakah kita memahami Kamis Putih? Sejauh manakah kita memahami eh, Jumat Agung? Sejauh manakah kita memahami pas, Paskah itu, kebangkitan Kristus? Ya, nah ini menurut saya yang menjadi bahan permenungan saya. Ya, kita akan mencoba untuk memahaminya dari berbagai macam sudut ya. Bisa aja kotak-katik kitab suci yang seperti banyak dilakukan oleh orang-orang dan anggota KKS, kotak-katik seperti itu, mendengarkan pendapat-pendapat ahli ekseget seperti itu. Tetapi saya mau melihat ya dari sisi yang lain, yaitu bagaimana bapak-bapak gereja ya itu memahami mengenai hari-hari ya, suci itu. Ya. Bagaimana memahaminya, memaknainya bagaimana. Ya, mungkin dengan cara itu kita menjadi semakin kaya. Ya. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan dulu beberapa istilah yang mungkin Bapak Ibu eh, belum pernah dengar. Ya. Nah, saya bisa menjelaskan siapa yang disebut dengan Bapak Gereja. Bapak gereja itu atau bapak-bapak gereja ya itu di, apa kita kita sebut untuk siapa? Itu adalah untuk para teolog ya yang berpengaruh ya. Atau itu para teolog itu baik pengajar, pemimpin, penulis yang hidup di dalam gereja pada awal-awal berdirinya gereja seperti itu. Jadi kayak itulah yang disebut dengan bapak-bapak gereja. Dan ini ada apa ini yang terjadi nih? Ya, jadi bapak-bapak gereja itu adalah mereka para teolog, ekseget dan sebagainya, ya kan? Yang pada awal-awal gereja itu sendiri. Ya. Bapak-bapak gereja itu, ya, itu memiliki apa? Kewibawaan di bawah kitab suci. Ya. Ya. Mereka itu kitab-kitab suci yang dimaksud itu adalah kitab-kitab yang sudah dikanonkan itu. Nah, istilah bapak-bapak gereja itu tidak diterapkan kepada penulis-penulis kitab suci. Ya. Nah, para bapak gereja itu ada yang hidupnya sejaman dengan para rasul atau ya, ya kurang lebih misalnya muridnya Yohanes dan sebagainya. Ya. Sedangkan ada juga yang sudah agak jauh 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun setelah itu. Ya.
para murid-murid ya, mereka murid-murid dari para rasul itu, itulah yang disebut dengan bapak-bapak apostolik atau bapak-bapak rasuli ya. Mereka itu adalah bapak-bapak rasuli ya. Kita bisa melihat beberapa orang dari bapak-bapak rasuli ya. Misalnya ya, eh, misalnya Ignatius dari Antioquia ya, seperti itu kan. Ya, itu yang disebut dengan, kemudian juga apa namanya, saya lupa. Ya, ada beberapa deh ya. Bapak-bapak, mereka itu ada 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 bukunya sendiri ya mengenai hal itu. Kemudian ada juga ya bapak-bapak apologetika, kita sebut bapak-bapak apologetika. Bapak-bapak apologetika itu siapa? Bapak-bapak apologetika itu adalah orang-orang yang eh, mempertahankan iman mereka ya, berhadapan dengan apa, eh, dengan serangan-serangan atau pandangan-pandangan anti yang berasal dari dunia-dunia Yahudi apa Yunani seperti itu. Bapak-bapak apologetika itu siapa? Yaitu misalnya Justinus Martir, Tatianus dan sebagainya. Ya. Kemudian bapak-bapak gereja itu ada juga yang dikatakan sebagai bapak-bapak ya sebelum Konsili Nicea tahun 325. Ya, maka disebut dengan bapak-bapak sebelum Konsili Nicea. Kemudian disebut juga sebagai bapak-bapak sesudah Konsili Nicea. Ya, lantas ya dalam gereja itu kan berkembang Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Ya berkembangnya apa? Ada gereja timur, ada gereja barat, ya kan? Maka bapak gereja yang berasal dari gereja barat disebut sebagai bapak-bapak gereja barat. Ya. Ya. Mereka itu ya seperti siapa? Bapak-bapak gereja barat. Kalau bapak ibu pernah mendengar ya, eh, Santo Ambrosius, Santo Agustinus, ya, seperti itu Hieronymus. Nah, itu adalah bapak dari gereja barat. Nah, tapi juga ada bapak-bapak dari gereja timur, yaitu gereja daerah Yunani dan sebagainya yang menulis dengan bahasa Yunani, yaitu seperti Clemens dari Alexandria, Athanasius, ya, Yohanes Chrysostomos, ya, Yohanes dari Damaskus dan sebagainya. Mereka itu disebut sebagai gereja dari bapak-bapak dari gereja timur. Ya. Ya. Kemudian, ya, apa sih ya kriteria ya yang bisa dibilang untuk menentukan siapa bapak-bapak gereja? Pertama adalah sifat kekunoannya. Ya. Jadi mereka yang disebut dengan bapak gereja itu adalah mereka yang berasal dari awal gereja, seperti itu. Ya. Jadi orang seperti, aduh maaf ini kenapa bolak-balik mati juga ya, begini ya. Ya. Jadi seperti Theolog, seperti Karl Rahner, Baltasar itu yang terkenal di gereja Katolik itu tidak disebut dengan sebagai bapak-bapak gereja karena mereka itu adalah abad 20 ya. Yang kedua itu adalah ajarannya yang ortodoks ya. Ajarannya ortodoks itu apa? Ya, ortodoks itu dibedakan dengan heterodoks. Ortodoks itu ajaran yang benar ya, yang lurus ya, yang dipeluk oleh gereja. Ya, untuk masa selanjutnya. Sedangkan yang heterodoks itu adalah yang bid'ah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi mereka yang disebut dengan bapak-bapak gereja adalah mereka yang ajarannya itu ortodoks, artinya ajarannya lurus. Ya. Ya. Kemudian eh, yang paling penting itu adalah ya, bahwa bapak-bapak gereja itu disahkan oleh pimpinan-pimpinan gereja. Itu dinyatakan bahwa ini sebagai pujangga gereja, ini sebagai bapak gereja dan sebagainya. Itu yang benar dinyatakan sebagai bapak gereja. Nah, sekarang kita bertanya apa gunanya mempelajari tulisan bapak gereja ya?
kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, itu perlu mengetahui juga identitas diri kita. Ya, sebagai orang Kristiani kita perlu identitas diri kita. Dan tidak cukup kita hanya mengacu kepada kitab suci saja untuk mengatakan identitas diri kita. Karena gereja itu berkembang, berjalan terus, ya kan seperti itu. Kita ngomong mengenai suksesio apostolika, ya, ya itu disitulah, ya, gereja berjalan terus, ya, berkembang dan sebagainya, ya. Sehingga dengan apa? Dengan kita mengetahui bapak-bapak gereja, kita akan mengetahui juga bagaimana perjalanan gereja itu, ya. Termasuk juga misalnya eh, pembentukan, ya, pembentukan dari kitab suci, misalnya penentuan kanon-kanon itu sebenarnya menunjukkan apa seperti itu. Kita perlu tahu juga, Bapak Ibu, ya, supaya kita ngerti, supaya jangan kita kemudian salah memahami seolah-olah kitab suci itu diturunkan dari atas, kemudian kepada kita, diberikan kepada kita begitu saja. Tapi kita perlu juga mengetahui mengapa eh, ditentukan kanon itu, ya. Sehingga kita bisa mengatakan sampai sekarang ini mana kita perjanjian apa baru itu jumlahnya berapa, perjanjian lama itu berapa dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, dengan dengan memahami latar belakangnya itu, bagaimana terbentuknya gereja, awal gereja itu, ya kita kemudian akan tahu siapa diri kita sendiri, identitas kita. Bagi orang Katolik itu sangat penting. Ya kita nggak bisa hanya dari kitab suci terus meloncat ke kita, itu jaraknya terlalu jauh. Kita perlu juga memahami bagaimana proses pemahaman kitab suci itu berjalan berdasarkan waktu itu juga. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, itu yang menjadi apa background lah. Sehingga kalau saya nanti bicara mengenai Bapak Gereja, kita sudah mengetahui siapa yang dimaksud oleh Bapak Gereja itu. Ya, saya sebenarnya sudah berkali-kali pengen sekali untuk mengajarkan mengenai kitab Didake, ya. Cuman ini khawatir kadang-kadang nanti pemahamannya ditangkapnya keliru apa enggak gitu. Kitab Didake ini salah satu hal yang penting. Kalau Anda mendengarkan isi dari kitab Didake, Anda pasti tertarik. Ya, bagus sekali kitab Didake ini. Saya baca ya tentang dua jalan. Ya, ini sama dengan kitab suci, ya, tapi ini dari bapak-bapak gereja. Ya, ya, dikatakan demikian. Terdapat dua buah jalan. Jalan yang pertama adalah jalan kehidupan dan jalan yang satunya adalah jalan kematian. Dan jurang perbedaan antara kedua jalan ini sangat lebar. Inilah jalan kehidupan itu. Pertama, kamu harus mengasihi Allah yang telah menciptakan kamu. Dan kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan apapun yang kamu tidak ingin sesuatu menimpa dirimu, jangan juga kamu lakukan itu terhadap orang lain. Ya. Ini salah satu contoh. Tapi saya mau menggambarkan bagaimana eh, oleh bapak-bapak gereja itu inti dari kitab suci itu kemudian berusaha diterapkan dalam situasi-situasi yang sangat konkret. Itu yang menurut saya sangat penting. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya tidak akan masuk ke sini seperti tadi saya katakan. Saya berhenti pada Bapak Gereja, ya. Saya akan bicara mengenai bagaimana kita memaknai. Saya akan mulai, ya, dari tulisan Cyrillus Alexandria. Ya. Itu ada satu pujian terhadap pencucian kaki. Dia menulis begini, ya. Ini maaf terjemahannya mungkin agak kurang bagus, tapi saya akan usahakan sebaik mungkin. Kerendahan hati itu memunculkan kerendahan hati. Teladan itu memunculkan orang yang mau menirunya. Dan kesaksian itu mendorong pelayanan. Siapapun yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan dan akan melakukan yang lebih besar daripada itu. Yohanes 14:12. Inilah janji Kristus kepada mereka, murid-muridnya, dan semua orang yang mengikutinya. Sangat mengejutkan untuk berpikir bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang bukan hanya setara dengan apa yang dia lakukan, ya, tetapi kita melakukan sesuatu hal-hal yang lebih besar.
Namun hal ini telah dijanjikan oleh Kristus yang merupakan saksi yang unggul. Dan sejarah gereja di seluruh dunia dengan teguh memberitahu kita tentang penggenapan akan hal itu. Tuhan ya membimbing para rasul dan memimpin mereka kembali untuk mencuci kaki mereka. Jadi Tuhan ya membimbing para rasul kembali pulang ya, dan kemudian mencuci kaki mereka. Dia memberikan kepada para rasul itu tugas sebagai ahli waris dan kemudian bangkit untuk melayani mereka sebagai teman mereka. Dia menuangkan air dan membawa baskom, mengambil handuk dan melilitkannya di pinggang. Jika aku tidak mencuci kakimu, ya, kamu tidak memiliki warisan bersamaku. Jika aku tidak memandikan kamu, ya, kembalikanlah kunci yang telah kupercayakan kepadamu. Jika aku tidak mencuci kakimu, kuasamu akan diambil darimu. Jika seperti yang kamu minta, aku tidak mencuci kakimu, kamu bahkan tidak akan bisa berpartisipasi dalam tubuhku. Kemudian Simon Petrus mulai memohon kepadanya, "Ya Tuhan, jangan hanya mencuci kakiku saja, tetapi tangan dan kepalaku juga." Yesus menjawab, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya." Yesus membasuh kaki mereka dan memberikan perintah kepada mereka karena cintanya. "Lihatlah murid-muridku, bagaimana aku telah melayanimu dan dalam pekerjaanku aku telah menugaskanmu untuk melakukannya juga. Lihatlah bagaimana aku memandikan dan membersihkanmu. Sekarang bergegaslah ke gereja dan lewatilah pintumu sebagai ahli waris. Injaklah setan tanpa rasa takut dan juga kepala ular tanpa rasa takut. Pergilah tanpa rasa takut dan umumkanlah perkataanku di kota. Sebarkanlah Injil ke seluruh dunia dan tanamkanlah cinta kasih ke hati semua orang. Umumkanlah Injilku di hadapan raja-raja dan tunjukkanlah kesetiaanku di hadapan hakim-hakim. Lihatlah bahwa aku Tuhanmu telah merendahkan diri dan melayanimu, sehingga aku dapat mempersiapkan Paskah yang sempurna dengan wajah seluruh bumi, dan wajah seluruh bumi bisa bersuka cita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya di dalam teks ini ada sesuatu yang sangat mendalam, yaitu apa? Dalam pujian ini mau diungkapkan bagaimana ya, Yesus dengan membasuh kaki, ya, kemudian dia semacam mewariskan kepada kita suatu eh, cara hidup yang paling penting, yaitu merendahkan diri, melayani. Ya. Dan kita, ya, itu diajak untuk menempuh jalan itu. Identitas kita sebagai orang Kristiani ditampak dalam bagaimana kita mau merendahkan diri dan melayani itu. Maka di sini dikatakan, ya, jika aku tidak mencucimu, ya, engkau tidak mempunyai warisan bersamaku. Jika aku tidak membersihkan kakimu, kembalikanlah kunci yang kupercayakan kepada. Jadi pencucian kaki itu, ya, itu merupakan suatu warisan yang dipercayakan dan itu merupakan identitas kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ya. Apa artinya bagi kita? Artinya kalau kita, ya, nanti merayakan pembersihan kaki, Kamis Putih itu, di mana kita merayakan Yesus membersihkan, mencuci kaki muridnya, kita diajak untuk menyadari bahwa ini adalah identitasku sebagai orang Kristiani. Identitasku sebagai orang Kristiani adalah bahwa saya itu meneladan Yesus Kristus, mencontoh Yesus Kristus. Dan ini adalah suatu pewartaan yang begitu besar. Maka, ya,
perayaan penyucian kaki bukan hanya kita lihat sebagai suatu tontonan, oh Yesus mencuci kaki, tapi bertanya kepada diri saya sendiri, sudahkah saya mau melayani? Sudahkah saya mau merendahkan diri? Dikatakan demikian, tadi sekarang bergegaslah ke gereja dan lewatilah pintunya sebagai ahli waris. Kita menjadi anggota gereja. Dan kita menempuh, kita memperoleh warisan itu dari Yesus. Yaitu warisan untuk saling melayani satu sama lain. Kemudian dikatakan, injaklah setan tanpa rasa takut dan juga kepala ular tanpa rasa takut. Ya. Kalau saya menempuh jalan ini, saya tidak perlu merasa khawatir dengan apapun yang ada di sekitar saya. Juga kalau saya kemudian menjadi seperti asing, seperti aneh, seperti tidak apa, seperti berbeda sendiri. Ya. Dikatakan juga, pergilah tanpa rasa takut dan umumkan perkataanku di kota. Sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa dan tanamkan cinta kasih di hati semua. Ya. Ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa jalan kerendahan hati yang kita pilih, di mana Yesus membersihkan kakinya itu adalah suatu pewartaan. Maka kekeliruan terbesar dari kita itu adalah kalau kita yang tiap-tiap kali ya eh, merayakan Kamis Putih, kita itu tidak sadar bahwa kita dipanggil untuk rendah hati. Karena ini adalah pewartaan. Kemudian dikatakan demikian, lihatlah bahwa aku Tuhanmu telah merendahkan diriku dan melayanimu, sehingga aku dapat mempersiapkan Paskah yang sempurna, dan wajah seluruh bumi bisa bersuka cita. Paskah yang sempurna, di mana kebangkitan itu terjadi, ya, itu apa? Itu adalah pada saat orang-orang Kristiani berani menempuh jalan kesederhanaan itu, jalan kerendahan hati. Dan itu adalah kebangkitan, dan itu yang membuat dunia bersuka cita. Saya kira ini yang menjadi bahan permenungan kita, Bapak Ibu. Jadi, yang mau saya katakan adalah bahwa peristiwa pencucian kaki itu harus menjadi bahan refleksi kita. Sejauh mana kita juga mau mencontoh, menempuh jalan hidup Kristus. Karena ini menjadi identitas kita. Anda menjadi orang Kristiani bukan bukan sekedar bawa Anda ke gereja, tetapi menempuh jalan seperti ini atau tidak. Kalau Anda perhatikan ya, dalam pengajaran-pengajaran Bapak Gereja, yang sangat ditekankan oleh mereka itu apa? Adalah cara hidup. Ya, mereka nggak berdebat teologis macam-macam, yaitu mungkin para uskup dan sebagainya, tetapi pengajaran-pengajaran dalam katekese dan sebagainya adalah cara hidup. Ya, cara hidup ini yang sangat penting. Ya, cara hidup ini yang justru menunjukkan siapa mereka sebagai orang Kristiani. Demikian juga ya, peristiwa Kamis Putih itu mau menunjukkan siapa kita sebagai orang Kristiani. Bahwa kita adalah orang yang mewarisi jalan pelayanan Kristus, jalan kerendahan hati Kristus. Dan disitulah kita kemudian menjadi pewarta-pewarta. Disitulah kita bisa mengatakan bahwa kita bisa mengubah dunia. Dan pada bagian terakhir dan katakan demikian, wajah seluruh bumi bisa bersuka cita. Ya, ini Bapa sebenarnya mau yang maha mengatakan. kuasa. Dari Ya, situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. ini dekat. Ya, nah seperti itu. Ya. Jadi ini untuk Kamis Putih. Semoga bisa memberi masukan kepada Anda semua. Nah, kemudian bagian kedua itu untuk Jumat Jumat Agung. Jadi saya ambil dari apa? Saya ambil dari tulisan ya Yohanes Chrysostomos ya, yaitu khotbah tentang salib dan pencuri. Ya, saya bacakan demikian. Minta maaf lagi seandainya terjemahannya kurang tepat atau agak agak kurang pas ya. Menghormati salib berarti memikul sebagian bebannya. Menjadi manusia seperti Simon dari Kirene yang meringankan beban Kristus di jalan penderitaan.
Menghormati salib berarti menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan tersebut melawan dosa. Dan bahkan pencuri terburuk sekalipun dapat mencapai surga dengan memandang kepada Kristus yang tersalib. Hari ini Tuhan kita Yesus Kristus berada di kayu salib dan kita merayakannya. Demikian juga kita memahami bagaimana salib adalah suatu kesempatan untuk bersuka cita dan sebuah perayaan rohani. Salib memang simbol penghinaan pada awalnya. Tetapi sekarang salib justru berarti suatu penghormatan. Salib merupakan pada awalnya simbol kutukan, namun kini menjadi harapan akan keselamatan. Salib benar-benar menjadi sumber berkah yang tidak terhitung jumlahnya. Karena salib, kita telah dibebaskan dari kesalahan. Kita telah dengan membersihkan bayang-bayang kita, mendamaikan kita dengan Tuhan, mengubah kita dari musuh Allah menjadi keluarganya, dan dari orang asing kepada sahabatnya. Salib ini adalah penghancur permusuhan. Salib adalah sumber dari kedamaian dan merupakan peti dari harta kekayaan kita. Berkat salib, kita tidak lagi mengembara di padang gurun karena kita telah menemukan jalan yang benar. Kita tidak lagi berada di luar istana karena kita telah menemukan pintu masuknya. Kita tidak lagi takut anak panah iblis yang menyala-nyala karena kita telah melihat di mana letak sumber air. Berkat salib, tidak ada lagi apa ya? Sebenarnya istilahnya sih kejandaan, artinya apa? Kondisi di mana kita sendirian karena kita mempunyai pengantin pria. Kita tidak lagi takut pada serigala karena kita mempunyai gembala yang baik. Berkat salib, kita tidak lagi takut pada tiran karena kita berada di sisi raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, pembahasan tentang salib ini sangat menarik. Ya. Yang pertama, di sini ditunjukkan bagaimana kita memaknai salib itu. Salib, ya, itu perlu kita panggul, perlu kita bawa sebagai orang Kristiani. Ya. Kesetiaan kita memanggul salib itu adalah bagian dari kita juga meringankan beban Kristus. Salib itu juga punya makna, ya, bahwa kita itu tidak sendirian ketika kita berjuang melawan kedosaan kita. Karena Kristus telah menderita, ya, untuk menyelamatkan kita, mengatasi dosa-dosa kita melalui salib itu. Di sini dikatakan bahkan pencuri terburuk sekalipun dapat mencapai surga dengan memandang Kristus yang tersalib. Dan salib itu, ya, yang dulu merupakan suatu hal yang dianggap sangat buruk, ya, dikatakan sebagai simbol penghinaan, ya, kemudian simbol kutukan, ya, ini sungguh berubah, telah mempunyai arti yang sangat besar bagi kita. Disitulah kita menunjukkan penghormatan kita kepada salib. Dan juga menjadi harapan penyelamatan. Tentu saja kalau salib, ya, dikatakan menjadi simbol pengharapan penyelamatan, bukan salib dalam arti salib itu sendiri, tapi karena Kristus disalib di sana. Melalui salib juga, ya, bahwa kita itu telah dibebaskan dari kesalahan, ya. Kita telah didamaikan dengan Tuhan, ya. Kita telah menjadi anggota keluarga umat Allah, ya. Kita telah menjadi sahabat-sahabat Allah, ya. Dan salib ini, ya, kemudian memberikan kedamaian di dalam diri kita. Melalui salib kita itu ditujukan jalan yang benar dan kita sudah menemukan, ya, bahwa
Melalui di dalam salib itulah ya kita ya, bisa sampai kepada eh, tujuan hidup kita, tujuan hidup kita yang sejati, sampai kepada eh, tanah air surgawi. Katakan demikian tadi ya. Berkat salib, kita tidak lagi mengembara di padang gurun. Kita telah menemukan jalan yang benar. Kita tidak lagi di luar, tapi kita telah menemukan pintu masuknya. Jadi melalui salib itu sebenarnya kita sudah menemukan jalan yang benar ya di situ. Ya, kita bahkan tidak takut dengan segala sesuatu kekuatan iblis apapun karena kita telah menemukan salib itu. Ya. Dalam salib itu kita juga tidak lagi mengalami kesendirian ya karena Kristus sudah menemani kita. Dalam salib itu juga kita dilindungi oleh Tuhan sendiri ya. Dalam salib itu kita berhadapan dengan situasi apapun kita tidak menjadi khawatir. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tiap kali kita merayakan Jumat Agung, peristiwa salib, apa enggak kita pada pengalaman itu? Bahwa saya sekarang tidak sendirian. Bahkan dalam kondisi yang paling busuk sekalipun dalam hidup saya, dengan dengan saya dengan saya kemudian mengarahkan hidup saya pada salib Kristus ya, saya itu memperoleh keselamatan. Ya. Bahwa dengan kesetiaan saya memanggul salib, ya, yang saya alami dalam hidup ya, saya sebenarnya meringankan beban Kristus. Nah, memaknai salib ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Ya. Karena kerap kali ya seperti tadi sudah saya katakan, problem kita adalah kita merayakan tapi kita tidak memaknai. Ya, sudah nggak kita, bahkan menurut saya sekarang ini yang lebih parah lagi, banyak orang mau menjadi orang Kristen tapi tidak kemudian berani memanggul salib, tidak berani memikul salib. Padahal melalui salib itulah kita menemukan jalan yang benar. Melalui salib menemukan jalan yang benar artinya apa? Bahwa kita bersama dengan Kristus bahkan ketika Kristus sendirian di dalam salibnya itu. Kita mau bersama dengan Kristus itu. Ya. Salib itu ya yang dulu merupakan sesuatu yang sangat dijauhi dan sebagainya ya. Karena Kristus tersalib di situ kita memperoleh kemudian keselamatan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya hanya mau mengatakan ini poin yang sangat penting sih dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Bahwa kita bisa menemukan makna salib ya. Ya. Makna yang paling penting banyak sekali yang disampaikan di sini tadi oleh oleh Santo Priosianus Chrysostomus ya. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada malam Paskah ini sayangnya saya nggak sampai Paskah ya. Pada malam Paskah. Pada malam Paskah itu permenungannya dari Santo Agustinus ya. Dikatakan demikian. Vigili Paskah adalah induk dari segala vigili. Vigili itu artinya berjaga-jaga ya. Jadi kalau malam Paskah itu artinya kita berjaga-jaga. Berjaga berarti tetap tinggal terjaga, siap dan waspada. Berjaga-jaga berarti mempersiapkan hatimu untuk berkorban dengan kepastian bahwa kamu akan menerima hadiah yang luar biasa. Berjaga-jaga adalah berdoa sambil meninggalkan diri sendiri dan waktu yang terus berlalu. Berjaga-jaga adalah memperbarui pengalaman makam ya yang menjadi kosong karena kebangkitan Kristus. Berjaga-jaga adalah mencicipi berjaga-jaga tanpa akhir. Ini menarik Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Jadi pada malam Paskah itu kita juga harus berjaga-jaga sebenarnya. Kita menyadari bahwa kita berjaga. Ya. Berjaga-jaga itu artinya mempersiapkan hatimu untuk berkorban dengan kepastian menerima hadiah. Bahwa kita berjaga-jaga ya
pada malam Paskah itu kita tahu bahwa kita akan menerima sesuatu yang luar biasa, yaitu karya keselamatan Allah. Dan kita diajak untuk meninggalkan diri kita sendiri dan juga waktu yang berlalu lewat seperti itu. Jadi kalau kita dipanggil untuk menjadi murah hati pada malam eh, Paskah itu. Nah, kemudian berjaga-jaga adalah mencicipi berjaga-jaga tanpa akhir. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa? Kita itu ya pada malam Paskah ya diajak untuk berjaga-jaga. Dan kalau kita perhatikan dalam hidup kita sebagai orang Kristiani, berjaga-jaga itu adalah cara hidup kita. Mengapa saya katakan cara hidup kita? Karena kita ya, ya, terus-menerus diajak untuk berjaga-jaga dalam arti kita kan supaya hidup kita itu terarah kepada kehidupan abadi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, begitu banyak godaan-godaan yang muncul. Dan kerap kali kita, jujur saja, bahwa kita tidak berjaga-jaga. Kita tidak berjaga-jaga bahwa hidup kita akan berakhir. Dan kita tidak pernah tahu kapan hidup kita akan berakhir. Maka kalau pada malam Paskah kita diajak berjaga-jaga, kita diingatkan bahwa kita itu hendaknya mempersiapkan diri kita menuju kepada suatu kehidupan abadi. Kita diajak untuk bertanya-tanya dalam hidup kita sehari-hari, kemudian enggak, sudah nggak saya berjaga-jaga? Sudahkah saya tidak membiarkan hidup saya misalnya disusupi oleh pandangan-pandangan dan cara berpikir, sikap-sikap yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka berjaga-jaga pada malam pasca Vigil ya, itu adalah mengingatkan kita akan keselamatan yang dijanjikan Allah dan panggilan kita untuk terus berjaga-jaga akan keselamatan itu. Nah, ini yang menurut saya bisa menjadi bahan refleksi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih ya. Bahan refleksi kita bahwa bahwa malam Paskah kita tidak hanya berhenti pada kemegahan upacaranya, tapi juga panggilan untuk berjaga-jaga itu. Ya. Sehingga setelah kita merayakan malam Paskah, kita juga hidup di dalam sikap yang berjaga-jaga itu. Kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita sebagai orang modern, betapa mudah, betapa seringnya kita itu mengabaikan ya berjaga-jaga. Ya. Sikap berjaga-jaga itu kita lupakan. Kita mudah sekali dan membiarkan diri kita jatuh dalam dosa. Dosa begitu mudah masuk dalam kehidupan kita. Ya. Nah, bapak-bapak gereja tuh melihat ini dalam konteks mereka kesadaran untuk hidup sebagai orang Kristiani sudah sangat kuat. Ya. Karena apa? Karena ya itu mereka menyadari bahwa mereka itu berbeda. Itu yang problem kita sekarang ini. Ya, problem kita sekarang ini kan kita kurang kali kurang menyadari ya bahwa kita ini sebagai orang Kristiani ya berbeda dengan segala pandangan-pandangan yang muncul ada di luar, gitu loh. Ya. Jadi kita nggak sekedar orang lain begitu, saya melakukan juga. Oh, bagian besar begitu, saya melakukan juga. Tidak, saya sadar bahwa saya mempunyai nilai sendiri, mempunyai cara hidup sendiri dan sebagainya. Ya, saya lanjutkan. Maka betapa menakjubkannya, ya, betapa menakjubkannya. Orang-orang Kristiani tetap berjaga-jaga pada hari peringatan ini. Pada kenyataannya kita sekarang benar-benar berjaga. Dan tidak ada sesuatu pun lebih hikmat daripada itu. Dengan keinginan untuk berjaga-jaga, kita bertanya pada diri sendiri, berapa lama kita berjaga? Kita harus berjaga
seolah tidak ada sesuatu pun yang melebihinya. Dan bahkan Rasul menganjurkan keteguhan dalam berpuasa dan berjaga-jaga ketika dia mengingatkan dirinya sendiri lebih sering berpuasa dan berjaga-jaga. Tetapi berjaga pada malam ini begitu agung melampaui namanya. Bahkan jika digabungkan dengan semua yang lain, seolah-olah memang mereka sebagian darinya. Bahkan hidup itu sendiri. Maka penjagaan itu, berjaga-jaga itu akan menjadi kekal di dalam alam abadi. Di tempat itu, hidup tidak berarti apa-apa selain berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga tidak lain adalah hidup. Dan untuk ini, ya, niscaya barang siapa berjaga-jaga dengan takun bijaksana dan dengan segala ketulusannya sambil merenungkan kehidupan para malaikat, ya, dan merenungkan juga kelemahan diri kita yang semakin membebani kita di bumi ini, semakin besar pula keinginan kita akan surga. Dan terus-menerus berjaga-jaga, ya, terhadap segala sesuatu yang membawa kematian, itu akan memberikan kita hidup kekal yang telah dipersiapkan bagi kita. Ini bukan agak sulit, saya akan jelaskan ini. Ya, begini, ya. Kehidupan Kristiani itu pada dasarnya adalah berjaga-jaga. Nggak bisa lain. Seorang Kristiani yang tidak berjaga-jaga dengan mudah dimasuki oleh segala macam dosa dan pandangan-pandangan yang keliru, dia tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuannya. Malam Paskah itu mengingatkan kita akan berjaga-jaga itu. Dan ini adalah suatu peringatan yang begitu agung, suatu ajakan yang begitu agung yang membuat kita harus berjaga-jaga, harus sungguh-sungguh menyadari inilah diri saya sebagai orang Kristiani, saya harus berjaga-jaga. Ya, maka dikatakan, ya, bagaikan hidup itu sendiri, maka berjaga-jaga akan menjadi kekal di dalam alam abadi. Di tempat itu hidup tidak berarti apa-apa selain berjaga-jaga, dan berjaga-jaga tidak lain adalah hidup. Bahwa kita itu, ya, dengan sudah menjadi orang Kristiani, dengan nanti mengucapkan jadi baptis dan sebagainya, kita itu diajak untuk terus berjaga-jaga. Ya. Pada saat kita berjaga-jaga terus-menerus, ya, berjaga-jaga itu artinya adalah kita terus mengingat akan kehidupan abadi kita. Ya, maka dikatakan bahwa merenungkan kehidupan para malaikat, ya. Tetapi juga pada saat yang sama kita diajak untuk merenungkan kelemahan-kelemahan kita di bumi ini. Ya, jadi di satu pihak berjaga-jaga itu artinya selalu sadar bahwa saya memperoleh tujuan, mempunyai tujuan adalah kebahagiaan abadi. Di lain pihak saya terus-menerus ditarik terus dalam kehidupan dunia ini yang menjauhkan saya daripada Allah. Kalau kita berjaga-jaga dengan cara demikian, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kerinduan kita akan kehidupan abadi itu akan semakin kuat. Banyak orang sekarang nggak mau memikirkan mengenai surga, keselamatan, dan sebagainya. Yang penting berbuat baik. Tapi saya mau mengatakan berbuat baik itu motivasinya apa, Bapak Ibu? Ada yang motivasinya teman kemanusiaan, teman sosial, nggak ada kaitannya dengan arah. Banyak sekali. Ya. Tapi saya kira kurang tepat juga berjaga. Kalau kita itu berbuat baik, melakukan segala sesuatu harus dengan kesadaran bahwa saya seorang Kristiani, bahwa saya merindukan keselamatan. Tentu saja, ya, keselamatan itu tidak kita lihat sebagai upah dari perbuatan baik, tidak. Tetapi bahwa orang berbuat apa, memiliki kerinduan, kemudian dia melakukannya, perbuatan-perbuatan baik ya, itu menunjukkan bagaimana dia terbuka terhadap rahmat Allah. Ya. Jadi kalau kita itu punya kerinduan, saya pengen memperoleh keselamatan kan, kemudian saya berbuat baik dan sebagainya, ya itu menunjukkan bahwa saya terbuka terhadap rahmat Allah. Dan rahmat Allah itulah yang menyelamatkan saya. Kalau saya nggak punya kerinduan atau saya nggak peduli bahwa eh, Allah menyelamatkan saya atau tidak dan sebagainya, ya, ya saya tidak akan bisa menerima rahmat Allah itu.
Nah, kemudian dengan terus-menerus berwaspada terhadap segala sesuatu yang menyebabkan saya memperoleh kematian, saya itu memperoleh hidup kekal yang telah dipersiapkan bagi kita. Dan ini sama saja. Jadi saya mau mengatakan kalau kita sadar bahwa eh, saya harus waspada terhadap apa saja yang membuat saya kemudian memperoleh kematian kekal. Nah, ya artinya jatuh ke dalam dosa, kemudian saya eh, eh, jauh di dalam dosa, jatuh dalam dosa, kemudian kita eh, tidak memperoleh keselamatan dan sebagainya, ya saya kemudian kalau saya selalu waspada dan berjaga-jaga untuk itu saya berarti saya sudah siap, saya siap akan hadiah yang Tuhan persiapkan bagi kita. Nah itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Jadi saya mau mengajak Anda untuk memahami 3 poin ini. Seperti yang tadi saya sebutkan, yang pertama tadi terkait dengan Kamis Putih, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya ya kerendahan hati itu sebagai suatu warisan yang sangat penting yang bernilai bagi kita sebagai orang Kristiani, menjadi identitas bagi kita dan menjadi pewartaan. Ya, kita juga diajak untuk menyadari salib, ya. Salib itu, ya, salib itu sebagai sesuatu yang sangat bermakna bagi kita. Kalau kita mau bertekun memanggul salib kita, kita mengurangi, ya, menolong Kristus sendiri, kita berbuat baik terhadap Kristus, ya kan? Seperti itu dan salib itu yang merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh berat, ya. eh, itu sebagai sesuatu yang dulu negatif ini menjadi sesuatu yang sangat mulia. Dengan demikian kalau kita mau memanggul salib dan sebagainya, kita memperoleh hal-hal yang mulia dalam hidup kita. Yang ketiga, tadi saya mau mengingatkan juga, ya, pada malam Paskah kita diajak untuk berjaga-jaga, menyadari bahwa malam Paskah itu kita diajak untuk berjaga-jaga akan kehidupan kekal yang telah dijanjikan pada kita. Ya. Sejauh manakah pada malam Paskah ini kita juga kemudian terus menyadari dan kehidupan kita dipenuhi sikap berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk memperoleh kehidupan abadi yang telah dijadikan kita sebagai orang Kristen. Ini menurut saya suatu hal yang penting. Ya. Nah, apa menjadi tujuan saya untuk menyampaikan ini? Ini mungkin secara sekilas ya Bapak Ibu ya, saya nggak mendalam sama sekali. Ya, tapi paling tidak supaya pembicaraan kita itu ada artinya, ada maknanya. Nah, dari sini saya mau mengajak Bapak Ibu supaya Anda mempersiapkan ya eh, Trihari Suci ini ya bukannya sekedar perayaan datang ke gereja, ikut rame-rame dan sebagainya, tapi mendapat sesuatu yang bernilai dalam hidup dalam dalam hidup Anda ya, yang dimana Anda akan eh, sungguh-sungguh mampu untuk memaknai kalau nanti Anda merayakan itu semua, mungkin Anda bisa kemudian menyadari ya, bahwa entah kerendahan hati, entah salib, entah berjaga-jaga, itu adalah hal-hal yang bernilai dalam hidup kita dalam uh, sebagai orang Kristiani. Itu saja Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Kalau mau bertanya silakan ya. Baik, terima kasih Romo Tunjung yang sudah memamparkan kepada kita semua bagaimana kita memaknai Trihari Suci. Bukan satu kebetulan kalau hari ini kita berbicara tentang persiapan menyambut Trihari Suci, karena besok kita sudah mulai memasuki Kamis Putih, rangkaian Trihari Suci yang akan kita jalani bersama. Silakan Ibu Bapak sekalian yang kira-kira mau sharing atau bertanya berkaitan dengan persiapan Minggu Suci ini, kira-kira apa yang perlu disiapkan lagi selain apa yang sudah disampaikan oleh Romo Tunjung, bagaimana kita bisa merayakan prosesi-prosesi Trihari Suci ini dengan benar-benar menghayati maknanya dari hari ke hari. Silakan.
Silakan Bapak Ibu. Ya, Ya, Ibu Bapak, Romo, kalau kita ya, bicara tentang Trihari Suci, apakah Trihari Suci itu hanya men- melingkupi Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah itu atau Sabtu Suci ya, Mo? ya. Apakah Minggu Paskahnya sendiri itu bagaimana, Mo? Ya ini Minggu Paskah saya nggak sampaikan bukan karena itu nggak masuk dalam Trihari Suci ya Bu ya. Mungkin Ya, Sabtu nggak saya siapkan, karena saya nggak sempat nih. Bukan. Jadi ya masuk. Trihari Suci itu ya termasuk itu. Ya, termasuk di Minggu Paskahnya juga gitu ya. ya, ya tiga hari itu kan karena kalau dari Yahudi kan mulainya kan dari malam ya kan. Ya, ya. Jadi dia memulainya menghitungnya dari malam seperti itu. Oke, silakan Ibu Bapak sekalian yang mau bertanya tentang Trihari Suci ini. Jadi kalau tadi Romo bilang Minggu Paskah itu dihitung dari malam, dari Sabtu Sucinya itu ya, malam malam Paskahnya tadi. Dan apa makna atau nilai liturginya apakah sama antara Sabtu Suci dengan Minggu Paskah tadi, Mo? Lain. Yang satu kan Fijili, Pak. Dijili ya. Yang satu Fijili, yang lain itu adalah uh, perayaan Paskahnya. Oke. Jadi saya milih salah satu aja karena saya pikir ya yang baru sempatnya untuk nyiapkan yang itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai ya. Memaknainya adalah seperti tadi saya mau mengatakan. Mengenai Paskah itu kan bicara mengenai kehidupan abadi, keselamatan, ya kan? Dan bahwa kita itu dengan Paskah kita semacam ditegaskan bahwa kematian itu bukan akhir. Ya. Kematian itu bukan akhir bagi kita. Bahwa ada kehidupan. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita menanggapi ajakan Allah tentang kehidupan itu. Oke. Bagaimana Ibu Bapak? Sudah cukup jelas? Apakah kita Ya. sudah siap untuk Ya, menjalani prosesi Trihari Suci yang akan datang? ya. Jadi hari suci ya supaya itu tadi Bu. Yang saya mau jadi tekankan tuh jangan kita hanya sekadar sibuk dengan segala macam upacara-upacara, tapi kehilangan makna. Ya, kita nggak dapat untuk diri kita sendiri. Padahal dari suci itu bukan hanya berhenti pada suatu upacara loh. Ya, hmm, jangan berhenti pada itu, tapi sungguh untuk kita sendiri masing-masing pribadi gitu loh. Ya, jangan kita kemudian kehilangan makna untuk masing-masing pribadi. Ya, Romo, saya mau bertanya nih, Romo. Eh, Kalau kita di Indonesia kan sangat eh, malam pasca itu kan sepertinya kalau kita nggak hadir kita ada kehilangan sesuatu. Tetapi di negara Amerika ini tidak banyak gereja tidak merayakan malam pasca itu dari Jumat langsung ke eh, hari paskanya. Menurut Romo, apakah itu mm, apa ya? Melanggar ketentuan dari gereja Katolik sendiri ajarannya atau gimana tuh Rom? ya memang yang sebenarnya Vigili itu kan berjaga-jaga, Bang, untuk menyiapkan kedatangan Paskah. Kalau sebuah gereja yang tradisional, saya kira juga mendoa, anu lah apa, merayakan kayak begitu ya, seperti itu. Tetapi mungkin ini suatu yang punya teologi baru atau apa, ya tekanannya hanya Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Paskah, seperti itu. Ya. Tapi vigili itu merupakan suatu hal yang penting dan itu bisa yang terpisah loh ya sebenarnya.
Jadi kalau Anda sudah vigili ya kemudian ya juga Paskah juga iya sih seharusnya. Tapi nggak ada ketentuan tidak melakukannya itu satu pelanggaran gitu, Romo. Enggak ada. Sekarang udah enggak begitu. Kalau saya ingat dulu di di Inggris ya, malam malam itu malam Paskahnya yang rada rame. Ya, ya. Minggu Paskahnya rada sepi. Tapi ya kalau saya lihat itu memang banyak orang juga nggak ke gereja Minggu Paskah, Minggu Paskah. Kalau di sana kan, Tergantung pribadi masing-masing kembali ya, Romo ya. Memaknai iya, hari suci itu sebagai apa gitu ya. ya, ya sebenarnya sih gereja memberikan apa, memberikan petunjuk ya. Tapi ya masing-masing orang kan kerap kali. Kalau yang bagus ya kita mendengarkan apa yang ditunjukkan gereja itu gitu loh. Sebenarnya sih kekayaan dari ki- apa yang kita syukuri dari gereja Katolik ya itu bahwa gereja menunjukkan ini, ini kan seperti itu kan. Nah, kadang-kadang kan kita kerap kali ya mau cari sendiri apa yang kita mau kan itu yang susahnya. Romo, memang gereja Katolik ini sangat kaya ya Romo, untuk Ya, umat itu betul mendalami makna dari Yesus disalib dan Yesus wafat sampai bangkit. Walaupun seperti sesudah Paskah ini nanti kan ada Minggu Kerahiman ya Romo. mm, Itu tidak termasuk dalam ajaran Bapak-bapak gereja, tapi kan betul-betul bukan hanya Trihari Suci saja kita harus memaknai kebangkitan Kristus dan sesudah itu kita juga masih harus apa ya ikut merasakan merasakan kerahiman Tuhan itu sungguh luar biasa Mo. Buat kita umat Katolik yang menurut ya. saya tidak diajarkan di gereja-gereja non Katolik Roma ya Romo, ataukah apakah ada di Katolik Ortodoks atau Anglikan misalnya, seperti apa itu Romo ajaran-ajaran itu ya? Yang mengenai menurut saya kalau misalnya kerahiman ilahi secara khusus itu kan muncul devosinya itu kan baru saja dari Paus Yohanes Paulus kedua ya yang disahkan seperti Ya. itu. Tentu Iya. saja mereka ada sih mengenai kerahiman Allah dan sebagainya. Tapi saya tidak tahu apakah mereka itu kemudian menyatakan hari tertentu sebagai hari kerahiman dan sebagainya nggak tahu. Ya, tapi bahwa mereka pasti juga karena Hmm. pemahaman mengenai Allahnya kan sama Allah yang Maha Rahim ya kan seperti itu. Hmm. Iya Tapi ya. bagi saya Iya. yang paling penting Bu ya bahwa yang seperti itu apakah kerahiman dan sebagainya tidak berhenti pada suatu upacara. Ya, yang paling penting itu adalah bagaimana kita Iya. menghidupinya. Ya, seperti tadi saya kan katakan Natal, ya, Iya. Paskah, malam Paskah, berjaga-jaga. Apakah kita hidup sebagai pribadi yang berjaga-jaga? Pada waktu pada Kamis Putih, Iya. apakah kita eh, menjadi pribadi yang yang rendah hati dan sebagainya, ya kan? Seperti itu. Karena ini membentuk identitas kita, Bu. Ya kan? Iya. Kalau kita bicara mengenai kerahiman ilahi, acaranya meriah sekali dan sebagainya, tapi kita tidak menghadirkan Allah yang Maha Rahim dalam hidup kita, ya gambarannya kan sudah Yesus tunjukkan yang seorang yang diampuni oleh raja karena berhutang, kemudian ada orang yang berhutang Iya. sedikit, ada dia kemudian tidak mau mengampuni dan sebagainya itu kan Yesus sudah mengatakan gitu seperti itu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kita Iya. menghidupi lah kalau menurut saya. Iya. Kita menghidupinya Betul menurut Mo. saya. Ya, jadi Bahkan untuk devosi kerahiman ilahi itu memang kadang-kadang juga setiap apa ya pendoa itu malah kelompok komunitas itu malah ada yang berbeda-beda pendapat mau. Misalnya, oh kalau jam 3 siang itu betul-betul harus mendoakan doa koronka. Padahal kan
tidak harus seperti itu. Mau hanya kita jam 3 siang itu mengingat itu jam kerahiman. Kan tidak harus doa koronka itu jam 3 siang tet gitu harus mendoakan itu. Itu saja kan masih banyak perbedaan mau antara komunitas Ya, devosi kerahiman yang satu dengan yang lain. ya memang ya tidak lah, memang kita masih berhenti di situ. Tapi bagi saya paling penting itu. Belajar yang Nah, Kamis yang Jumat iya, Agung misalnya salib itu ya. Saya kita ngomong salib-salib di rumah kita iya, salib-salib. iya, Tapi siap nggak kita menerima salib? Ya. Bisa nggak kita memaknai salib iya, yang iya. kita dapatkan tiap-tiap kali dalam hidup kita? Kan tiap kali nggak mau kita. Jadi kita mau menerima kebangkitan tanpa salib ya nggak aneh juga sih. Iya, Kan? iya. Nah sebenarnya yang paling penting itu kalau bagi saya sih Bu. Sudah Dengan kodrat demikian manusia ya, kali mau. nah, dengan demikian cara hidup kita itu akan menjadi khas. Nah, itu yang ditekankan oleh Bapak-Bapak gereja. Kalau Anda nanti saya membahas mengenai didake ini, Anda akan tertarik karena semuanya jelas apa yang harus dilakukan, mana tidak. Ya, kamu harus begini, ya kan, seperti itu dan sebagainya. Jadi cara hidup itu akan menjadi khas. Berbeda dengan yang orang-orang lain di luar gitu loh. Ya, Iya, ada yang iya, sama sih, ya, tapi juga ada yang beda. Iya, Romo. Ngomong-ngomong mengenai Ya, salib, silakan. Romo. Iya. Apa? Iya, ngomong-ngomong mengenai salib. Kalau Jumat Agung itu kan kita mencium salib ya, Romo ya. Heeh. Itu klasik banget ya dari zaman sebelum COVID tuh kita selalu berlutut mencium salib. Apa maknanya tuh, Romo? Sampai sekarang kan pemaknaannya menjadi apa berubah ketika kita hanya menghormati aja begitu. Nah, mohon penjelasannya, Romo. Ya, seperti tadi saya katakan, Bu, yang paling penting adalah kita memaknainya. Kita menghormati salib, bukannya sebagai perayaan, tapi kita melihat salib-salib itu, misalkan. Ya, kalau kita mau menarik dalam hal sederhana, ya, Bu, ya, dalam kehidupan kita, kita kan banyak salib, ya kan? Kita mungkin nggak salah apa-apa, tiba-tiba terkena musibah, kena masalah, dan sebagainya, seperti itu. Salib itu bukan karena kita melakukan sesuatu yang buruk, kemudian kita tertimpa, ya. Tapi kalau kadang-kadang kita baik kok, kita oke-oke aja jalannya ya, tapi kemudian kita tertimpa yang itu. Nah, kita memaknai semuanya itu ya sekarang tidak lagi hanya sekedar wah ini saya menderita begini nih karena Tuhan hukum saya, tapi saya melihat bahwa bahkan Tuhan sendiri berada di sana, gitu loh. Ya, ngerti nggak? Dalam Hmm. penderitaan paling berat Tuhan berdiri di sana. Sehingga saya tidak mungkin saya tidak kemudian menjadi merasa sendiri ketika saya menghadapi penderitaan. Ya, bahwa ada Tuhan di sana. Dan bahwa ini kalau saya tekuni, saya terima seperti Kristus akan membawa saya kepada keselamatan. Pemaknainya kan gitu. Kita menghormati salib bukan karena salib sebagai kayu kita hormati, tapi karena ada Kristus di sana, ya kan? Ya, Hmm. ya kan? Karena penderitaan itu sudah menjadi sesuatu yang bernilai, berarti karena Kristus mengalami penderitaan, ya kan? Oke. Itu sebenarnya yang harus kita pegang, kan? Jadi apa karakter kita itu akan berubah ya. Seorang Kristiani menghadapi kesulitan-kesulitan itu tetap punya harapan, tetap merasa tidak sendiri, tetap mempunyai kekuatan dan sebagainya karena Kristus sudah mengalami seperti itu kan. Oke. Ya, terima kasih. Oh. Makasih, Inggawati. Mari, Ibu Bapak sekalian, masih ada yang mau bertanya? Pak Harun sudah buka mic. Silakan, Ya, Pak. Romo Tunjung yang kita cintai, Ibu Rosita, Ketua. Saya sebenarnya mendengarkan pemaparan Romo Tunjung, saya ada satu perasaan, memang apa yang disebut bapak-bapak gereja atau pujangga gereja, mungkin kita orang tahu nama-namanya seperti Agustinus, Ambrosius, dan lain-lain. Tetapi sesungguhnya kita nggak ngerti ajaran mereka itu apa dan bagaimana. Jadi hari ini saya pribadi terbuka pikiran dan hati saya bahwa ternyata memang melalui pembahasan pemaparan Romo Tunjung kami baru tahu nih ternyata
bapak-bapak gereja zaman dahulu berapa ribu tahun lalu mungkin itu sudah bisa memberi makna yang begitu dalam ya, betul-betul makna seorang Kristiani yang kita sekarang mungkin nggak tahu atau ditinggalkan begitu saja. Di Dake juga, kitab di Dake juga begitu. Tahu nama tapi apa isinya kurang tahu. Jadi saya mohon Ketua Ibu Rosita, boleh gak diusulkan melalui Romo Tunjung kita berkala atau beberapa waktu sekali ada pengajaran seperti ini. Yang ringan-ringan seperti hari ini kan bagus. Jadi yang sesuai dengan praktek kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita menangkapnya lebih mudah gitu. Kalau kita baca sendiri mungkin kecuali tebal dan nggak mengerti apa maknanya. Jadi saya merasa gembira dan bahagia hari ini saya ternyata dibuka oleh bapak-bapak pujangga gereja masa lalu yang tahu nama tapi nggak tahu ajarannya bagaimana gitu. Jadi saya kira memang kita ada kelemahan di bidang itu sih. Banyak yang tahu tapi nama doang, tapi isinya apa nggak kurang kurang paham gitu. Terima kasih Romo Tunjung dan Ibu Rosita. Terima kasih. Ya, Saya ya Pak. jawab ya, Romo. Saya jawab ya. Ah, Romo Tunjung itu memberikan pengajaran luar biasa. Tapi seperti tadi yang Romo Tunjung katakan, kita Zoom ini dari paroki untuk umat. Tapi umat kita lebih terfokus pada ritual. Ritual mesti begitu seperti Bu Eti katakan. Novena tidak boleh kosong. Ritual apa ya, kerahiman mesti jam 3. Tugas tidak boleh tidak dilakukan. Akhirnya melupakan makna itu sendiri. Saya itu seringkali kepikiran Romo Tunjung itu pengajaran luar biasa. Beberapa orang sharing kepada saya dia bertobat setelah mendengarkan pengajaran Romo Tunjung. Tapi karena umat kita sukanya ritual, jadi lihat di sini coba. Yang mengatakan ini penting buat secara pribadi hanya Pak Harun gitu loh. Jadi kenapa Zoom ini tetap bertahan walaupun berapapun yang hadir kita bertahan? Karena saya mendapat apa ya misi sebagai ketua KKS untuk tetap mau mewartakan firman Tuhan dan kita tetap mesti belajar. Jangan merasa kita sudah hebat sendiri, akhirnya kita menjadi ahli Taurat gitu loh, Pak Harun. Ah, saya sudah hebat, saya sudah pernah nggak perlu belajar lagi. Tapi akhirnya umat kita urusan kecil jadi besar, urusan pelayanan berantem. Itu karena tidak memaknai salib itu. Saya merasa ya salib itu benar, bukan salib yang dipajang di rumah kita untuk mengusir setan, bukan. Salib itu bisa hadir dalam diri kita ya untuk menghindari godaan-godaan yang sangat halus. Godaan setan itu masuknya sangat halus dan luar biasa. Contoh, kita merasa kita mau berbuat baik kepada seseorang, tapi belum tentu itu kebaikan buat orang itu loh. Saya tidak perlu cerita secara mendetail, tapi saya mengalami kita merasa kita mesti berbuat baik pada si A seseorang. Tapi ternyata setelah kita renungkan, belum tentu itu kebaikan buat dia dan belum tentu kebaikan buat yang memberi kebaikan itu. Itulah memaknakan salib. Itu salib. Gimana kita memaknakan salib itu? Jangan ujuk-ujuk kita udah merasa doa sudah penuh, ritual sudah dilakukan, tapi akhirannya marah sama Tuhan karena tidak bisa memaknai salib itu. Itu loh Pak Harun. Kalau Pak Harun usul kayak begitu, saya senang sekali ada yang mendukung juga gitu. Bahwa kita tuh mesti tetap belajar sampai titik darah penghabisan Pak Harun. Ya kan? Ya, Saya udah tua aja saya merasa kurang, makanya saya belajar terus. Oma-oma belajar, bayangin coba. Itu loh Pak Harun, kita akan lakukan kalau memang ada ya, beberapa orang seperti Pak ya. Harun. Saya juga ngerti Romo Tunjung juga sibuk ya. Jadi nggak bisa setiap saat hadir, tapi sekali-sekali mesti dihadirkan
karena saya merasa bersyukur sekali seperti hari ini ternyata terbuka banyak yang nggak tahu jadi tahu sekarang. Pak Harun, Romo Tunjung itu Mm-mm. selalu siap. Tapi kalau seseorang merasa ya eh, seperti Romo Tunjung itu, saya mencontoh beliau. Makanya KKS ini Zoom-nya tetap berjalan. Walaupun ngos-ngosan gitu ya Romo ya. Nyari pembicara nggak mudah, ya kan? Tapi saya bersyukur nih tim-tim kita, Bu Eti, Pak Santoso, dan yang lain-lain tuh selalu siap bergantian tugas. Itulah memaknai salib. Bukan memaknai salib itu jalan tol, kebun bunga, bukan. Memang jadi ketua KKS bukan gendong salib. 6 tahun nih. Tuh, Romo ketawa tuh. Ya kan? Beneran. Malah beratap. Itulah ya sekalian curhat gitu ya. Tapi karena kita memaknai tugas itu karunia Tuhan, jangan berbalik. Saya udah kebagusan, saya mau bertugas. Akhirnya apa? Baper, bawa perasaan, ya kan? Tidak boleh begitu. Ini banyak di sini yang hebat-hebat. Romo sih jadi ngomong ya, memang Romo memang udah panggilannya untuk mengajar. Tapi kayak Bu Eti, Pak Santoso, siapa lagi di sini ya? Orang tim-tim KKS termasuk Pak Harun. Itu dengan cara masing-masing itu mewartakan firman. Ya kan? Itu bagus Pak Harun. Kita akan terus ngundang Romo Ya, untuk membawakan ringan-ringan tapi eh, maknanya dalam gitu ya Pak makna, Harun ya ya. makna. Ya. Maknanya dalam kan tuh Romo tuh. Romo Iya, kalau saya minta tampil itu jangan nolak ya Romo. Tuh udah ada pendukungnya tuh Pak Harun tuh. Ya kan? Gitu. Nanti kita minta Romo ya. Ter- Kalau bisa setiap terima bulan kasih ya Romo Romo ya. Tunjung. Setiap bulan Ya, Romo kasih sedikit-sedikit ilmunya. Ya kan? Nggak usah Ya, berat ilmunya gitu. Karena ya, kalau berat-berat di Zoom ini nggak semua levelnya sama Romo. ya Nggak seperti Bu. levelnya Pak Santoso, nggak seperti level Bu Eti. Banyak yang levelnya seperti saya, yang ngertinya separuh-separuh gitu loh, Romo. Ya, Iya kan? Ya siap Pak Kita Harun, sama kita lah. ajak Romo. Romo udah janji ya, sama terima kasih. Romo. Terima kasih. ya. Makasih Saya Pak kira, Usulnya Harun. sudah didengar. Ya, terima kasih. saya kira memang bagus Pak Harun bahwa pengen tahu. Ini sebenarnya kita perlu tahu sih sebenarnya ya. Karena ini salah satu kekayaan dari iman kita juga. Kalau kita mau setia dengan apa? Dengan iman ya, yang dulu diberikan oleh Tuhan pada kita, ya kita perlu mengetahui karena orang-orang seperti ini yang dulu itu pada menentukan mengapa kita memilih kitab suci kayak begini gitu. Jadi kitab suci nggak hanya sekedar kita langsung kita tafsirkan dengan latar belakang kita, jarak kita dengan kitab suci lah jauh loh Pak. 2000 tahun loh, ya kan? Iya. Budayanya beda, makanya kita perlu melihat juga yang dekat-dekat itu memahaminya gimana gitu loh, ya kan? Yang mungkin kalau nanti membaca dari apa Antioquia kitab apa dari Ignatius de Antioquia dari Polikarpus kita tahu bagaimana memahami iman seperti itu ya. Hmm, ya kan bagaimana dulu mereka mengimaninya supaya kita tahu oh iya sebenarnya harusnya mengimaninya kayak begini loh gitu loh ya yang kemudian bisa kita terapkan untuk kita ya, Iya. ya. Dan mereka itu bagus memang ya banyak orang buat tarik untuk menjelaskan seperti itu. Terima kasih Romo Tunjung. Termasuk ya Ya, Oke, Romo ya, ajaran sosial gereja ya Romo ya. Itu perlu ya, juga ya Romo ya ya. kita perlu melihat juga gimana mereka dulu ya kan para bapak gereja menerapkan ajaran cinta kasih itu gimana gimana cara hidup mereka dulu supaya kita tahu nanti supaya kita mau tetap setia sebagaimana yang kita apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus ya kan kita harus berlihat seperti itu membandingkan gitu. Sebab kalau kita menafsirkan boleh secara tapi ya itu kan menafsirkan tentu saja ada keterbatasan ya kan. Keterbatasan apa? Keterbatasan waktu, keterbatasan bahasa, keterbatasan budaya dan sebagainya kan. Pahami. oke, terima kasih, Romo.
Ibu Bapak sekalian, masih bisa lanjut terus kita diskusikan. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Silakan. Ini kok. Ya, Romo, kalau karya-karya dari bapak-bapak gereja atau pujangga-pujangga gereja, itu apakah termasuk di dalamnya seperti tulisan-tulisan bapak-bapak gereja itu mencakup tradisi-tradisi suci di dalam gereja? Ya, ada juga yang mengungkapkan hal itu, kebiasaan-kebiasaan liturgi seperti itu. Kan poin-poin apa yang harus ada dilakukan, misalnya eh, dari, kalau nggak salah dari, ini saya karena saya nggak nyiapkan betul-betul ya Pak ya. Nah, jadi seperti dari Yusinus Martir itu menunjukkan dalam liturgi itu harus ada poin-poin apa aja, misalnya gitu. Harus ada persembahan, harus ada pemecahan roti dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu kan menunjukkan tradisi. Sehingga kita ngelanjutin juga sekarang ini ya kan, kayak begitu. Oke, Dan, jadi itulah kekayaan, salah satu kekayaan. terima kasih, Mo. Ya, Bang. Romo dulu kan pernah mau ngajar tentang eh, Santa Teresia dari Avila. Romo itu kan juga termasuk pujangga gereja ya, Mo. Jadi Iya. seperti usulan Pak Harun tadi, Ya. kita jadwalkan aja Romo nanti kapan setiap ini jadi diskusi yang nggak terlalu mendalam gini, Mo. Jadi banyak orang yang tahu dan kita makin diperkaya gitu loh, Mo, dengan ajaran Bapak Gereja, pujangga-pujangga gereja itu. Ya. Supaya kita bisa manggul salib, Romo. Bukan cuma Rosita aja, kita rame-rame manggul salib. Bapak gereja ada yang jadi pujangga, ada yang Sendiri. enggak, Bu ya. Kalau misalnya pujangga gereja seperti Santa Teresa itu bukan bapak gereja, ya. Karena dia Jangan. setelah Oh, tahun 700 berapa gitu ya. Ada. Jadi yang disebut dengan dengan bapak gereja itu adalah ya pada apa di bagian timur, era Bapak Gereja dianggap selesai pada kematian Yohanes dari Damaskus tahun 750 Masehi. Dan bagian barat, Bapak-Bapak Gereja dianggap selesai pada kematian BD tahun 735. Jadi kalau yang sesudah itu kita nggak sebut ya sebagai Bapak-Bapak Gereja. Ya, jadi eh, Santa Teresia itu disebut pujangga gereja, tapi bukan Bapak Gereja. Ya, dia eh, dia tahun 1500-an, 1600-an lah seperti itu. Ya. Tapi kalau mau belajar itu juga nggak apa-apa. Ya, kalau bagi saya sih yang paling penting gimana? Supaya orang Katolik itu tahu kekayaannya. Ya, kekayaannya. Bagi saya itu paling penting. Ya, karena gereja Katolik itu semakin didalami, semakin kita melihat kekayaannya yang luar biasa. Itu bagi saya. Dan kita itu selama ini hanya berani berfokus saja kitab suci, ya uplek, 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 seperti itu. Ya, tapi kita tidak melihat bahwa ada hal lain yang perlu kita dalami juga gitu. Supaya kita semakin mampu hidup sebagai orang Katolik gitu. ya, betul, betul, Mo. Kita mau mendengarkan. Terima kasih, Mo. Sama-sama, Bu. Setuju, Romo. Nambah. Ya, silakan Bu Elis. Iya, saya setuju tadi usulan Bu Eti. Untuk di KKS ya, Romo rutin. Oke. Di Ancilla Ya, Domini kan Romo rutin dengan Santo Franciscus de Sales. Nah, di KKS iya, nambah. Terima kasih, Romo. sama-sama. Kita mulai ya Romo ya tahun ini ya. Apa? Masuk KKS di sini aja. Bincang santai tapi Romo kasih satu Ya, tema. ya bilang santai begini jadi nggak terlalu Iya. ya, nggak perlu Ya, berat ya, nggak sangat nggak berat. Sebab kalau berat kasihan juga. Nanti kita ngomong panjang nggak ngerti lagi. Iya. Oke, nanti kita adakan Pak Harun. Tentang Pak Harun. Ya,
Saya kira selain bekal harus ada bisa. Bincang santai. Ya, Bisa. syukurlah kalau bisa terlaksana dengan lancar ya. Terima kasih, terima kasih. Ya. Oke, Ibu Bapak, masih ada yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan? Ini mumpung ada Romo nih, silakan yang mau Ya, bertanya. Pak Ari, Malam Romo, ya Bu Halo, Mary. Ade. mau tanya Romo, kan tadi dibicarakan tentang Bapak Gereja. Kalau yang para uskup, kalau untuk yang mendirikan gereja yang pertama seperti Petrus itu termasuk Bapak Gereja nggak mau? Itu kan Rasul. Ya, Ras. Nah, Bapak gereja Terus itu yang ya kalau sudah yang itu. saya pernah baca mau yang Bapak Gereja berfilsafat itu gimana mau maksudnya Ya mau? itu ada juga. Mereka biasanya bapak-bapak gereja itu kan menyatukan antara mereka harus menjelaskan iman mereka, iman Kristiani, tapi berhadapan dengan dunia Yunani yang ada filsafatnya. Mereka harus menjelaskan juga seperti itu. Seperti Justinus Martir, dia berdebat dengan bahasa yang sesuai dengan apa cara berpikir orang pada saat itu yang menentangnya. Ya. Jadi dia seorang ahli yang bisa menjelaskan dengan bahasa filsafat seperti itu. Nah, eh, Bapak gereja itu ada yang uskup seperti Agustinus dia uskup, ya, Ambrosius itu uskup seperti itu. Ya, jadi jadi seperti mereka itu adalah orang-orang yang mau menerjemahkan ya iman mereka ya iman yang dari lingkungan Yahudi ke dalam lingkungan Yunani pada waktu itu atau Latin. Hmm. Terus satu lagi mau, lagi banyak di viral nih diperbincangkan soal warna-warna untuk Trihari Suci mau. Kenapa, Bu? Ya katanya kalau di hari Jumat Agung itu jangan berpakaian hitam. Atau tuh lagi viral tuh mau. Jadi Nah, diharapkan umat jangan berpakaian hitam. ya saya kira itu nggak ada apa ya nggak ada aturan khusus mengenai kayak gitu sih Pak Bu ya. Kalau saya sih mau pakai hitam, mau pakai putih, mau pakai apa nggak apa-apa. Ya, ya, seperti itu. Ya itu Asal harus. mungkin yang paling penting ya mungkin yang yang mau ditekankan yaitu supaya kita jangan berhenti seolah apa kematian Yesus itu sebagai sesuatu yang final nggak seperti itu ya itu jadi kalau bagi saya sih pakaian-pakaian begitu tidak terlalu berpengaruh ya. Seperti itu yang harus kita pahami adalah bahwa setelah kematian kemudian ada kebangkitan kita menghormati salib Kristus ya oke lah ya itu sebagai poin yang paling penting ya. Supaya Tetap hidup warna kita jadi liturginya itu ya mau ya. Kalau Jumat Agung itu kan merah ya mau. merah gitu. Ya, merah bicara mengenai Kristus yang berkorban kan seperti itu. Nah, saya yang Oke, paling terima penting itu. kasih Mo. Ya Bu, Oke, makasih. Ya, Romo, kalau seperti Bapak Paus, seperti Bapak Paus begitu kan dari selama berkarya itu akan ada mengeluarkan ensiklik atau apa begitu. Apakah itu termasuk bapak-bapak gereja atau bagaimana, Mo? itu yang kita sebut dengan magisterium Bu. Magisterium itu ya, lain lagi Ya, ya. kuasa mengajar para paus seperti itu, para Oke. magisterium. Masih adakah
pertanyaan Ibu Bapak. Pak Ari, silakan Pak Ari. Ya. Ya, saya sih setuju dengan eh, Bu Ros, Pak San, dan semuanya ya. Kadang-kadang kalau kita cuma bahas di kitab suci doang, ya perlulah sekali-sekali kita mendengarkan kayak tradisi suci kita gitu. Saya punya pengalaman, Romo. Jadi waktu di KPKS itu kebetulan pas pelajaran Romo apa, Hadi Jantan, kami disuruh membaca buku Santo Santa. Kebetulan saya baca bukunya Santo eh, Agustinus. Nah, dari situ mengarahin saya ke apa, ke bapak gereja kayak apa sih, Eusebius ya, Eusebius. apa, Historia Ecclesias dan seterusnya itu menarik sih menurut saya. Jadi tadi Romo Tunjung cerita mengenai Ignatius dari Antioquia. Ya memang kalau dilihat kami-kami yang awam ini kan jarang mendengarkan. Padahal sebagai umat Katolik itu kan kekayaan kita ya, Romo ya. Iya. Itu kita bisa tahu misalnya Markus itu ternyata asistennya Santo Petrus ya, Rasul Petrus. Nah, di kitab suci kita sama sekali nggak tahu itu, nggak bakal dapat dari situ. Kita bisa dapatnya dari tradisi-tradisi suci. Dan itu jadi kekhasannya Katolik dibandingkan yang lain kan. Demikian, Pak San. Ya, makasih Pak Ari. Ya, Makasih. baik. Oke, masih ada yang lain? Ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, bagaimana kalau kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini? Ya, sebelumnya saya mau menyampaikan juga, saya mengucapkan selamat kita menempuh masuki Hari Suci ya. Semoga seperti yang saya sampaikan tadi, eh, Hari Suci ini membantu kita untuk semakin mampu hidup sebagai orang Kristiani. Melalui upacara-upacara yang megah, saya hanya minta supaya jangan berhenti pada upacaranya, tapi coba memahami makna-maknanya semuanya, ya, dan menghayatinya di dalam perayaan-perayaan, di dalam perayaan itu. Jadi eh, perayaan-perayaan itu mempunyai berkata kepada kita, dapat berbicara kepada kita, ya, sehingga tidak hanya sekedar kita datang merayakan meriah, tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya, banyak orang menyalahkan bahwa kok nggak dapat apa-apa, bukan karena perayaan itu nggak memberikan sesuatu. Perayaan itu berkata banyak. Ya, hanya kerap kali kita tidak siap untuk apa masuk ke dalam perayaan itu. Maka saya minta kepada Bapak Ibu ya, kita siapkan dengan baik hati kita supaya kita dapat merayakan Hari Suci ini sehingga berkat Paskah, rahmat Paskah, sungguh-sungguh kita alami di dalam hidup kita dan kita hidup sebagai manusia-manusia kebangkitan ya, manusia-manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Kita kan nanti janji apa baptis juga dan sebagainya. Nah ini supaya kita sungguh-sungguh kita sadari, nggak hanya kita ucapkan terus begitu ya, sehingga kita akhirnya ya hidup sebagai orang Kristiani yang seperti saya katakan tadi, kita harus hidup sebagai pribadi-pribadi sesuai dengan martabat kita sebagai anak-anak Allah gitu. Tujuan dari perayaan-perayaan kita itu adalah membantu kita untuk itu gitu loh. Ya, setiap kali kita mengingat bagaimana Yesus telah berkorban untuk kita, merendahkan diri, tiap kali kita diingatkan kembali mengenai makna salib, tiap kali kita diingatkan lagi mengenai kehidupan abadi yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita
supaya itu semuanya berpengaruh dalam hidup kita, gitu loh. Nah, ini yang bagi saya penting sehingga kekristenan itu bukan hanya di luar, ya, bahwa kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan ke gereja dan sebagainya, tapi di dalam diri kita sendiri kita bisa menghadirkan Kristus dalam diri kita sendiri, ya, seperti itu. Dan itu yang menurut saya paling 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 penting. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan kita pada malam hari ini. Seperti tadi kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka, kita akan akhiri pertemuan kita malam ini juga dengan doa penutup. Mungkin bisa dibantu dengan Ibu Maria Inga. Terima kasih Bu Maria Inga. Baik, Romo Tunjung, Bu Rosita, dan Bu Eti, dan semuanya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang baik, terima kasih kami haturkan kepadamu. Puji syukur kami sampaikan kepadamu, karena kami telah dikumpulkan malam ini untuk mendengarkan pengajaran dari Romo Tunjung mengenai Bapak-Bapak gereja. Kami tahu Bapak mengetahui hati kami masing-masing dan pikiran kami masing-masing. Engkau telah mengutuskan Roh Kudus melalui Romo Tunjung sehingga apa yang disampaikan dapat kami terima dengan baik, dapat kami cerna dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Romo Tunjung agar selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalani pelayanannya di gereja Paroki Kelapa Gading. Kami juga berdoa untuk semua teman-teman yang hadir di sini juga diberi kesehatan dan segala sukacita dalam menjambut Trihari Suci nantinya. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Sebentar lagi kami akan mundur dari ruang Zoom ini. Ya Bapak, kiranya semua yang hadir di sini maupun yang belum bisa hadir di sini, Engkau tetap berkati sehingga besok dapat melaksanakan segala tugas pelayanan maupun pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu dengan lancar dan baik. Dengan ini kami mohon berkat dari Romo Tunjung Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama roh. rohmu. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu Terima Mary. Terima kasih Maria Romo. Inga, terima kasih Romo Tunjung, terima kasih Terima teman-teman. kasih. Terima Pamit. kasih Bapak-bapak Romo. Terima kasih sekalian. Romo Tunjung. Terima Terima kasih, kasih. Bapak.